Bab 172. Menemui Riana. Hari ini akan pulang kuliah lebih cepat dari biasanya. Sore harinya, ia mengantar Raja ke toko buku untuk membeli peralatan sekolah Raja yang mulai habis. Hari itu, Raja bersikeras ingin pergi naik motor dengan Arkan dan menolak pergi dengan mobil bersama Alina dan Diana. Arkan sudah dibekali list oleh Alina apa saja yang harus dibeli di toko buku itu. Hampir semua daftar yang ada di list itu sudah Arkan dapatkan dan sekarang mereka sedang mencari buku cerita karena Raja juga ingin membeli buku cerita. Arkan dan Raja yang sedang asik memilih buku cerita tiba-tiba dihampiri oleh seorang gadis remaja yang juga sedang belanja di sana. "Hai!" sapa gadis berseragam putih abu-abu itu kepada Arkan dan Raja. Arkan dan Raja menatap gadis remaja itu dengan tatapan bingung karena mereka tidak mengenal gadis itu. "Apakah kamu mengenal kami?" tanya Arkan. "Tidak, tapi saya pernah melihat kamu saat bersama Kak Riana. Kamu kerabatnya Kak Riana ya?" tanya gadis remaja itu yang tidak lain adalah Chelsea. "Oh iya," jawab Arkan dan wajahnya berubah lebih ramah karena gadis remaja itu ternyata mengenal Riana. "Kenalkan, saya Chelsea. Saya sedang ada perlu dengan Kak Riana, tetapi saya tidak tahu alamat rumah Kak Riana. Bolehkah saya minta alamat rumah Kak Riana?" tanya Chelsea. Arkan mengangguk dan memberikan alamat rumah Riana kepada Chelsea. "Terima kasih," kata Chelsea senang dan kemudian pergi setelah mencubit pipi Raja dengan gemas. "Om Arkan, orang itu aneh," kata Raja sambil mengusap pipinya yang baru dicubit oleh Chelsea. "Iya," jawab Arkan dan mereka pun melanjutkan mencari buku cerita untuk Raja. Arkan dan Raja membeli beberapa buah buku cerita dan kemudian membayarnya di kasir. Begitu keluar dari toko buku, Arkan menawari Raja membeli mainan tapi Raja menolak. "Om Arkan lupa ya, kita kan pakai motor, bagaimana coba nanti bawanya?" Raja mengingatkan Arkan dan Om gantengnya itu pun tertawa. "Iya, Om lupa kalau kita perginya pakai motor, jadi tidak bisa membawa barang banyak," kata Arkan sambil tertawa. Untuk peralatan sekolah Arkan bisa membawanya dengan tas punggungnya. Lagian Raja sudah tidak akan membeli mainan lagi karena mainan Raja sudah banyak. Apalagi sebentar lagi Raja juga akan punya mainan baru, kata Raja saat mereka berjalan menuju parkiran tempat motor Arkan berada. "Punya mainan baru?" tanya Arkan heran. "Iya, mainan barunya sekarang masih ada di perut Mami," jawab Raja sambil tertawa. "Dasar kamu, itu bukan mainan baru, tapi adik baru." Arkan mengacak rambut Raja dengan gemas dan Raja pun tertawa. "Sama saja," jawab Raja. "Kalau begitu Om juga nanti punya dua mainan, yaitu kamu sama adik bayi," balas Arkan. "Hehe, iya," jawab Raja. Hari ini pikiran Riana sedikit kacau setelah bertemu dengan Wisnu tadi siang di restoran. Riana tidak bisa membohongi dirinya jika ia masih sangat mencintai dosen ganteng itu. Tetapi Riana tidak cukup kuat untuk bertahan dan menghadapi Chelsea yang selalu memperlakukan dirinya dengan buruk. Sepulang dari kantor, Riana melajukan mobilnya dengan santai. Jalanan terlihat gelap karena hari mendung dan Riana yakin jika sebentar lagi akan turun hujan. Saat mobil Riana sampai di depan rumahnya, tiba-tiba ada seorang gadis berseragam putih abu keluar dari sebuah warung dan menghadang mobil Riana. "Chelsea, ngapain kamu di sini?" tanya Riana sambil menurunkan kaca mobilnya. "Aku sengaja menunggu Kak Riana pulang. Aku ingin bicara dengan Kak Riana," jawab Chelsea. "Chelsea, ini sudah sore. Sebaiknya kamu pulang, nanti papa kamu khawatir sama kamu jika pulang terlambat," kata Riana. "Aku sudah bilang sama papa akan pulang terlambat," jawab Chelsea. Riana melihat ke arah rumahnya. Di sana mobil papanya sudah ada dan itu berarti papanya sudah pulang dari kantor. Riana sudah dapat menebak apa yang akan Chelsea bicarakan dengannya dan Riana tidak mau mengambil resiko orang tuanya tahu jika ia sedang terlibat asmara dengan seorang duda dan sedang berseteru dengan anak gadisnya. "Nanti saja bicaranya ya. Sekarang Kak Riana benar-benar tidak bisa. Lebih baik kamu pulang saja sekarang." Riana menyuruh Chelsea pulang dengan halus. "Aku sudah pernah mengajak Kak Riana bicara, tetapi selalu menolak. Makanya aku memberanikan diri datang ke sini," kata Chelsea. "Maaf ya, sekarang Kak Riana benar-benar tidak bisa bicara sama kamu," kata Riana sambil masuk ke dalam mobilnya dan mobil Riana pun masuk setelah satpam membuka pagar besi tinggi itu untuk Riana.
Chelsea termangu menatap kepergian Rihanna dengan wajah yang murung. Meskipun tidak mengusir secara kasar, tetapi tetap saja Rihanna mengusirnya dan Chelsea merasa hatinya sakit. Chelsea merasa jika saat ini Rihanna sedang membalasnya karena Chelsea sudah mengusir Rihanna saat mamanya meninggal. Rihanna buru-buru masuk ke rumah. Untung ia berhasil menyuruh Chelsea pulang. Jika orang tuanya sampai melihat Chelsea dan mendengar apa yang akan Chelsea bicarakan, pasti orang tua Rihanna akan murka. Bunda pasti orang yang paling menentang hubungan Rihanna dengan Wisnu karena dulu Bunda juga orang yang paling menentang hubungan antara Alina dengan Radit. Rasanya tidak etis jika sekarang itu berbalik kepada anak gadisnya. Rihanna hendak pergi mandi saat dari jendela ia melihat jika di luar hujan mulai turun dengan sangat deras. Rihanna mengurungkan niatnya untuk mandi saat ia teringat kepada Chelsea. Chelsea pasti masih berada di sekitar rumahnya sekarang dan bagaimana kalau gadis itu kehujanan? Dengan tergesa-gesa Rihanna mengambil kunci mobil untuk menyusul Chelsea yang kemungkinan sedang kehujanan di luar karena Rihanna tidak melihat Chelsea mengendarai mobilnya. Rihanna sempat memarahi satpam yang dinilai lambat membuka pagar untuknya saat ia akan keluar. Rihanna melajukan mobilnya menyusuri jalanan menuju jalan utama untuk mencari Chelsea. Semoga saja Chelsea tidak nekat hujan-hujanan dan memilih berteduh sampai hujan reda. Tetapi harapan Rihanna itu sirna saat ia melihat Chelsea sedang berjalan santai menerobos hujan yang cukup deras. Rihanna melajukan mobilnya pelan. "Chelsea, cepat naik," perintah Rihanna. "Tidak mau, sudah tanggung basah," jawab Chelsea santai. "CHELSY, naik kata aku," bentak Rihanna. Chelsea menghentikan langkahnya dan kemudian ia pun masuk ke mobil Rihanna. Sebelum melajukan mobilnya, Rihanna memberikan sweater miliknya dan memberikannya kepada Chelsea. "Cepat ganti baju kamu, nanti kamu masuk angin," perintah Rihanna. Chelsea menurut. Ia membuka baju atasan seragam sekolahnya dan kemudian menggantinya dengan sweater milik Rihanna dan tubuh Chelsea pun menjadi hangat. "Aku akan antarkan kamu pulang," kata Rihanna sambil melajukan mobilnya menuju rumah Wisnu dan Chelsea mengangguk. Chelsea belum berani berbicara dengan Rihanna karena melihat wajah Rihanna yang masih dingin. Mungkin setelah sampai rumah nanti Chelsea baru akan mengajak Rihanna berbicara. "Kamu ini harus bisa menjaga kesehatan. Kalau kamu sakit nanti siapa yang akan merawat kamu? Kamu tahu sendiri kalau papa kamu itu sibuk," kata Rihanna sambil fokus menyetir. "Aku bisa merawat aku sendiri," jawab Chelsea. "Tapi tetap saja nanti papa kamu akan khawatir," potong Rihanna. "Maaf," cicit Chelsea. "Kenapa harus minta maaf kepada saya? Saya hanya memberi masukan saja untuk kamu. Diterima syukur, tidak pun tidak apa-apa. Jika kamu bukan putrinya Mbak Amanda, belum tentu saya akan peduli sama kamu," kata Rihanna membuat Chelsea langsung menunduk. Ucapan Rihanna itu sangat tajam sehingga menusuk tepat di hatinya. "Kak Rihanna dendam ya sama aku?" tanya Chelsea lirih. Rihanna menoleh sedikit kepada Chelsea dan kemudian tersenyum sinis. "Jika kamu berpikir seperti itu, saya tidak peduli," kata Rihanna. "Saya tahu jika Kak Rihanna sangat benci sama aku sampai-sampai selalu menolak saat aku mengajak bicara." Bukannya terbalik ya? Kamu yang membenci saya," balas Rihanna. Chelsea menunduk. "Itu karena aku tidak tahu apa yang terjadi," kata Chelsea. "Jadi sekarang kamu sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Rihanna. "Iya, papa sudah cerita semuanya," jawab Chelsea. "Baguslah, dengan begitu semoga jadi pelajaran untuk kamu agar jangan mudah menilai buruk orang lain," ucap Rihanna pedas. "Iya, aku salah dan aku minta maaf," cicit Chelsea. Saat mobil Rihanna sampai di rumah Wisnu, di sana mobil Wisnu sudah ada di rumah. "Sekarang turunlah. Papa kamu sudah ada di rumah," kata Rihanna. "Kak Rihanna tidak akan turun dan bertemu papa?" tanya Chelsea sebelum turun dari mobil Rihanna. "Tidak. Bukannya kamu tidak suka saya bertemu dengan papa kamu?" sindir Rihanna. "Tidak begitu, Kak," jawab Chelsea dengan mata merah menahan tangis. Setelah Chelsea turun dari mobilnya, Rihanna langsung pulang dan tidak berniat untuk mampir meskipun untuk sekedar menemui Wisnu. Dengan langkah gontai Chelsea pun masuk dan ia langsung disambut wajah khawatir dari Wisnu. "Kamu kehujanan sayang?" tanya Wisnu, namun matanya menatap heran pada sweater yang dipakai Chelsea.
Wisnu mengenal sweater yang dipakai Chelsea itu adalah milik Riana karena ia yang membelikan saat mereka di Singapura. Sedikit untung bertemu dengan Riana dan dia meminjamkan sweaternya dan juga mengantarkan aku pulang. Jawab Chelsea. Riana mengantarkan kamu pulang. Kenapa tidak mampir? Tanya Wisnu. Aku sudah mengajak mampir, tapi dia menolak dan sekarang dia sudah pulang. Jawab Chelsea. Ya sudah, mungkin dia sedang sibuk. Sekarang kamu mandi sana. Papa akan suruh si Bibik bikin susu hangat untuk kamu agar tidak masuk angin. Kata Wisnu dan Chelsea pun mengangguk. Saya tahu kamu masih peduli sama kami, Eri. Wisnu bergumam sambil menatap kepergian Chelsea ke kamarnya di lantai 2. Bab 173. Bermain di sawah. Minggu pagi Riana datang menjemput Raja dan Arkan. Mereka sudah janjian akan pergi ke CFD bareng. Alina sudah jelas tidak akan ikut. Perutnya yang sudah mulai membesar membuat wanita cantik itu sudah susah bergerak. Awalnya Diana juga akan ikut dan semalam sudah janjian dengan Riana, tetapi wanita itu tiba-tiba batal ikut karena tubuhnya kelelahan setelah mendapatkan serangan fajar dari Tama. Tante beneran gak ikut? Tanya Riana saat mereka akan masuk ke dalam mobil. Tidak Eri, Tante mendadak sakit perut. Jawab Diana berbohong dan Tama hanya tersenyum tipis di dekatnya sambil memeluk bahunya. Pulangnya beli yang siger-siger buat gue ya, Eri. Pinta Alina. Iya, jawab Riana. Setelah Riana, Arkan dan Raja pergi, kedua pasangan hot itu langsung kembali ke kamar dan tidak ada yang keluar lagi. Pagi itu Alina mengajak Radit bobok lagi dengan alasan si Dedek sedang ingin dimanja sama papinya. Radit yang pada dasarnya doyan mana bisa menolak. Apalagi setelah melihat perut buncit dan
Pagi itu di saat Riana dan Arkan juga Raja pergi untuk mencari keringat di CFD, maka Radit dan Alina memilih mencari keringat dengan cara yang lain. Alina dan Radit tidak ada yang keluar kamar, sehingga mereka tidak tahu saat Tama dan Diana pergi. Sebetulnya Tama dan Diana sempat mendatangi kamar Alina untuk pamitan. Tetapi mereka mengurungkan niatnya saat mereka mencurigai jika Radit dan Alina sedang sibuk saat itu. Kesempatan mereka bebas main kuda-kudaan di saat Raja tidak ada di rumah. Tama mengumpat saat mereka masuk ke dalam mobil. Gak usah mengumpat begitu, Mas Tama juga tadi subuh ngajak aku main kuda-kudaan. Padahal aku ngantuk sekali, kata Diana sambil memukul lengan Tama dan pria itu hanya terkekeh. Pagi itu Diana dan Tama memutuskan pergi ke Karawang untuk menengok bibik Diana yang sedang dirawat di rumah sakit. Karena Radit dan Alina sedang sibuk, maka Diana dan Tama menitipkan pesan kepada pelayan di rumah agar memberitahu Radit dan Alina jika mereka pergi ke Karawang untuk menengok kerabat Diana yang sedang sakit. Radit baru tahu mengenai keberangkatan mertuanya ketika ia keluar dari kamar untuk mengambil minum ke dapur setelah selesai olahraga berkuda dan membuat Alina tidur pulas dalam. Mas, tadi Bapak dan Ibu titip pesan jika mereka akan pergi ke Karawang untuk menengok kerabat Bu Diana yang sakit, kata pelayan di rumah Radit. Oh iya, jawab Radit setelah menenggak satu gelas air dingin yang ia ambil dari kulkas. Setelah menghabiskan satu gelas air dingin, Radit pun kembali ke kamarnya karena takut Alina terbangun dan mencarinya. Hari ini Alina sedang dalam mode manja dan meminta perhatian penuh dari Radit. Beruntung hati itu Riana dan Arkan membawa Raja dan pulangnya akan langsung dibawa ke rumah orang tua Radit. Riana dan Arkan memang sangat pengertian sekali dan mereka sangat perhatian kepada Raja. Radit kembali ke kamarnya dengan membawa satu gelas air untuk Alina untuk jaga-jaga jika istrinya itu haus. Di ranjangnya Alina terlihat sedang tidur dengan sangat pulas. Selimut yang ia kenakan sedikit tersingkap.
Sementara Tama dan Diana sedang dalam perjalanan ke Karawang. Dari Jakarta mereka langsung mendatangi rumah sakit tempat Bibik Alina dirawat. Dari rumah sakit barulah mereka mampir ke rumah Diana. Di rumah Diana itu sekarang ada pembantu yang menjaga dan mengurus rumah itu sesuai perintah Tama. Sebelum ada pembantu biasanya Diana selalu sibuk bersih-bersih jika mereka datang ke sana dan Tama tidak mau melihat Diana lelah. Lebih baik ia saja yang membuat Diana lelah. Sebelumnya Diana sudah memberitahu pembantu di rumahnya jika ia dan suaminya akan datang dan Diana sudah menyuruh pembantunya itu untuk memasak masakan kesukaan Tama. Tepat saat waktunya makan siang mereka sampai dan sudah disuguhi masakan yang masih hangat dan mereka pun langsung makan dengan lahap. Selesai makan, Tama bersantai di teras belakang sambil merokok. Udara di sana terasa segar karena masih banyak pepohonan yang tumbuh di sana. Diana yang baru selesai membereskan meja makan bersama si Bibik datang dan langsung duduk manis di pangkuan Tama. Tama langsung menggerus rokoknya yang masih setengah itu di asbak. Udara di sini masih segar, kata Tama. Iya, kan di sini masih banyak kebun, jawab Diana sambil merangkul leher Tama dengan mesra. Si Bibik yang sedang mencuci piring di dapur sudah tidak aneh dan terbiasa melihat kemesraan antara Tama dengan Diana itu. Tama menyandarkan kepalanya di kursi dan menatap wajah cantik Diana yang semakin hari semakin glowing saja karena begitu terawat seperti Alina. Tama membiarkan Sepertinya Diana sedang berusaha mencari perhatian dari Tama. Mas, kita jalan-jalan ke sawah yuk. Diana tiba-tiba mengajak Tama jalan-jalan ke sawah. Siang-siang begini panas lebih baik di rumah saja. Tama menolak. Kan pakai mobil, aku hanya ingin jalan-jalan saja dan tidak usah turun dari mobil. Diana merengek. Kalau sudah begitu mana bisa Tama menolak. Jika nekat, maka nanti malam Tama akan kehilangan jatah dan itu pasti akan membuat Tama pening. Akhirnya Tama pun menuruti keinginan sang istri. Tama terlihat santai mengenakan celana katun pendek dan kaos oblong. Diana pun tak kalah santainya mengenaskan dress pendek sepah dari bahan yang adem. Saking pendek, Diana terlihat dan Tama tidak melarangnya karena toh mereka tidak akan turun dari mobil. Keduanya masuk ke dalam mobil. Diana sengaja membawa 1 tumbler es jeruk untuk bekal minum mereka di jalan. Sawah peninggalan mendiang neneknya sebetulnya hanya 1 petak kecil. Tetapi beberapa bulan yang lalu Tama membeli beberapa petak sawah di dekatnya dari petani yang sedang membutuhkan uang sehingga sawah milik Diana menjadi lebih luas dan sekarang sawah itu sudah mulai ditanami. Setibanya di sana Tama menghentikan mobilnya di tempat yang agak teduh. Dari jauh sana hanya ada beberapa petani saja yang sedang memeriksa saluran air. Kok sepi? Tanya Tama setelah mobilnya berhenti di pinggir pohon yang rindang. Kan belum masa panen. Kalau panen pasti banyak petani di sawah, jawab Diana. Oh, begitu, kata Tama. Tama sama sekali tidak mengerti urusan sawah. Ia hanya mengerti urusan bisnis saja. Diana mengambil foto keindahan di sana dan mengirimkannya kepada Alina. Mama sedang di sawah. Beberapa bulan lagi kita panen. Tidak lama kemudian Alina pun membalas. Kenapa gak ajak kalau mau pergi ke Karawang? Tadi kamu lagi sibuk sama Radit. Mama dan Papa dengar loh di pintu kamar kamu. Ih Mama nguping, awas loh nanti aku balas. Diana terkikik membaca pesan dari Alina itu membuat Tama menoleh. Pasti Alina ya? Tebaknya. Iya, anak kamu itu benar-benar nyeleneh, jawab Diana. Sama seperti kamu, ujar Tama. Biarin, jawab Diana. Tama memutar lagu dan menyadarkan kepalanya dengan santai. Suasana di sana benar-benar sangat damai dan Tama mulai menikmatinya. Diana menyandarkan kepalanya di lengan Tama dan tangan Diana memeluk perut Tama. Tama yang sedang memejamkan matanya